Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas PGSD 4B. Di sini saya ingin memaparkan materi atau makalah yang telah saya buat yang berjudul Hakikat Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. Baik, yang pertama yang saya ingin jelaskan yaitu hakikat pembelajaran IPA dari segi proses, produk, dan sikap ilmiah. Ilmu pengetahuan alam diterjemahkan dari bahasa Inggris yaitu natural science, secara singkat disebut science. IPA secara harafiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam atau ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Hal ini mengandung makna bahwa IPA bukan hanya kumpulan pengetahuan, tetapi merupakan proses pencarian yang sistematis, yang berisi berbagai strategi, di mana menghasilkan kumpulan pengetahuan yang dinamis. IPA dari segi produk merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik dan analitik yang dilakukan para ilmuwan dalam bentuk fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang dapat menjelaskan dan memahami alam serta berbagai fenomena di dalamnya. IPA dari segi proses adalah proses dalam mendapatkan ilmu pengetahuan alam melalui metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud dalam pembelajaran IPA untuk siswa sekolah dasar yaitu metode ilmiah yang dikembangkan dan diajarkan serta bertahap dan berkesinambungan, sehingga siswa nantinya dapat melakukan penelitian secara sederhana. IPA dari segi sikap ilmiah merupakan sikap ilmiah yang bisa ditujukan dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan dari objektif terhadap fakta secara hati-hati, kritis, dan sebagainya. Hal ini memberikan penekanan bahwa ilmu pengetahuan alam bukan hanya kumpulan pengetahuan fakta untuk dihafal, tetapi akan proses aktif menentukan menggunakan pikiran dan sikap untuk mempelajarinya. Menurut Whitney Harlan, setidaknya ada 9 aspek sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak usia sekolah dasar, yaitu yang pertama, sikap ingin tahu. Yang kedua, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Yang ketiga, sikap kerjasama. Yang keempat, sikap tidak putus asa. Yang kelima, sikap teruntuk untuk menerima. Yang keenam, sikap mawas diri. Yang ketujuh, sikap bertanggung jawab. Yang kedelapan, sikap berpikir bebas. Dan yang kesembilan, sikap kedisiplinan diri. Yang kedua, fungsi dan tujuan ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Fungsi ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar yang pertama yaitu memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis dan keadaan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang berkaitan dengan pemanfaatannya bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses. Yang ketiga, mengembangkan wawasan, sikap dan nilai yang berguna bagi siswa untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang adanya hubungan, keterampilan dan sikap mempengaruhi antar kemajuan IPA dan teknologi dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima yaitu mengembangkan kemajuan untuk menetapkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, serta keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar yaitu memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Mengembangkan pengetahuan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki
alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan. Memperoleh bekal pengetahuan konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS. Rambu-rambu pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pembelajaran IPA sebagai media pengembangan potensi siswa SD seharusnya didasarkan pada karakteristik psikologis anak, memberikan kesenangan bermain dan kepuasan intelektual bagi mereka dalam membongkar misteri, seluk-beluk dan teka-teki fenomena alam di sekitar dirinya, mengembangkan potensi sains yang terdapat dalam dirinya, memperbaiki konsepsi mereka yang masih keliru tentang fenomena alam, sambil membekali keterampilan dan membangun konsep-konsep baru yang dikuasainya. Selain itu, penilaian dan pengajaran sains harus dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian yang adil, profesional, transparan, dan komprehensif bagi setiap aspek proses hasil belajar siswa. Ruang lingkup ilmu pengetahuan alam di SD. IPA sebagai kumpulan pengetahuan, mengacu pada kumpulan berbagai konsep yang sangat luas. Pengetahuan tersebut berupa fakta, teori, generalisasi yang menjelaskan alam. Yang kedua, IPA sebagai suatu proses penelusuran, umumnya sebagai pandangan suatu pandangan yang menghubungkan gambaran IPA yang berhubungan erat dengan kegiatan laboratorium beserta perangkatnya. Yang ketiga, IPA sebagai kumpulan nilai. Pandangan ini menetapkan pada aspek nilai ilmiah, termasuk di dalamnya nilai kejujuran, rasa ingin tahu, dan keterbukaan. Yang keempat, IPA sebagai cara untuk mengenal dunia. IPA dipertimbangkan sebagai ilmu atau suatu cara di mana manusia mengerti dan memberi makna pada dunia sekeliling mereka. Selain juga sebagai salah satu untuk mengetahui dunia beserta isinya dengan segala keterbatasannya. Yang kelima, IPA sebagai institusi sosial. IPA seharusnya dipandang dalam pengertian sebagai kumpulan para profesional yang melalui IPA mereka didanai, dilatih, dan diberi penghargaan akan hasil karya yang dihasilkannya. Yang keenam, IPA sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap orang menyadari bahwa apa yang dipakai dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat dipengaruhi oleh IPA. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Dari pemaparan materi yang setelah saya jelaskan tadi, saya dapat menarik kesimpulan yaitu IPA secara harafiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Hal ini mengandung makna bahwa IPA bukan hanya kumpulan pengetahuan tetapi merupakan proses pencaharian yang sistematis dan berisi berbagai strategi di mana menghasilkan kumpulan pengetahuan yang dinamis. Secara garis besar, ilmu pengetahuan alam memiliki 3 komponen, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap ilmiah. Hal tersebut sejalan dengan fungsi dan tujuan mempelajari ilmu pengetahuan alam yang bukan hanya kumpulan pengetahuan dan fakta-fakta untuk dihafal, tetapi adalah proses untuk mengaktifkan atau menemukan menggunakan pikiran dan sikap dalam mempelajarinya sehingga memecahkan masalah dan membuat keputusan. Pembelajaran IPA di SD juga memiliki ruang lingkup bahan kajian yang secara umum meliputi 2 aspek, yaitu karya ilmiah dan menetapkan konsep. Baik, itulah kesimpulan yang telah saya bacakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.